Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini sekali lagi kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Allah adalah Allah yang setia. Ia adalah harapan di setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan kita. Dengan apakah akan kubalas Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi. Kau Allah yang setia. Kasih-Mu
dalam doa, kita mau mengaku dosa dan segala kesalahan yang pernah kita buat. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, untuk masuk ke hadiran Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan waktu kepada setiap jemaat di tempat ini untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau perbuat bagi setiap hidup kami. Kami tahu kami tidak layak Tuhan. Sesungguhnya tidak layak menerima kasih-Mu. Tidak layak untuk menerima apa yang telah kami terima sampai saat ini ya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami jatuh seorang diri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang Kau berikan kepada kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap hati kami masuk ke dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Pelataran-Mu yang kudus. Kami serahkan ibadah kami juga ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah kami malam hari ini lebih berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau menyapa sekali lagi untuk setiap jemaat tempat ini. Shalom. Kurang keras ya. Shalom. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mempunyai segala sesuatu dan Allah yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan karena hanya Dialah yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita naikkan ajaib Kau. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
lambaikan tangan kita dan kita katakan, hanya di dalam namanya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan yang bebaskan setiap kami. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan dan ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita akan mendeklarasikan amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita pada hari ini di Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian jemaat boleh ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus bicara kepada Firaun, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saksi
sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu memanggil kami untuk datang di tempat ini. Di tengah-tengah kesibukan kami bisa memberikan waktu kami untuk beribadah, bahkan mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami ya Tuhan, di dalam ibadah ini untuk sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Bahkan juga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh menerima firman Tuhan ini. Masukkan dalam hati pikiran kami. Bukan tidak berhenti di situ Tuhan. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Raja kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasai hati kami dan hamba-Mu yang berbicara penuh keterbatasan dalam berkata-kata, dalam bahasa, dalam pengetahuan. Mohon anugerah-Mu memimpin hamba-Mu, menuntun hamba-Mu, supaya mau bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan sukacita, seseturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Oke, salam, selamat malam Bapak Ibu. Wah, kurang semangat ya, karena hujan. Salam, selamat malam. Gitu ya, habis seharian jalan-jalan mungkin ya, terus hujan langsung dingin. Harusnya makin semangat ya, karena besok kita lakukan pekerjaan lagi. Saudara, hari ini kita bersyukur di tema kita itu adalah bicara tentang mukjizat. Ya, ke minggu lalu bicara tentang kuasa orang meninggal ya, orang mati. Ini kita bicara tentang mukjizat dan saya berikan tema apakah semua mukjizat itu berasal dari Allah. Kalau jawabannya iya dan tidak paling ya. Iya, udah selesai begitu ya. Ya, semua dari Allah udah selesai. Tidak, berarti saya turun gitu ya, selesai. Saudara, tapi kita harus memahami benarkah semua mukjizat itu dari Allah. Di dunia yang serba susah hari ini, kesulitan-kesulitan kita hadapi, kita pasti menginginkan, mengharapkan mukjizat itu terjadi, betul ya? Kalau bisa mukjizat itu terjadi, kalau bisa mukjizat itu tiap hari terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita pergi ke gereja hari ini, malam hari ini, kemudian di rumah kita tadi waktu kesini kita masih sempat-sempatnya goreng tempe begitu ya. Tempe crispy. Kita taruh di dalam tudung,
Kita pulang hari ini, kita pulang malam, kita buka tudungnya, tiba-tiba berubah menjadi KFC. Senang gak saudara? Senang. Makan ayam KFC, tempe berubah jadi ayam KFC. Atau saudara simpan uang di dalam lemari saudara, 500.000 di dalam dompet kecil. Wah, pulang dari tempat ini buka lemari, satu tas besar, isinya uang semua. Senang gak? Senang saudara. Tidak ada yang tidak senang dengan kesuksesan sebuah hadiah yang tiba-tiba muncul, mukjizat terjadi. Atau saudara punya batu kecil yang biasa saudara pakai untuk ganjal pintu. Kemudian tiba-tiba pulang dari tempat ini, buka pintu, tiba-tiba lihat, ternyata batunya berubah menjadi emas. Emasnya lagi 2 kilo. Saudara senang? Senang dong. Sesuatu yang tidak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang mukjizat itu menyimpang dari kebiasaan. Oke, biasakan ya. Orang kalau berjalan di atas air biasanya tenggelam. Gak mungkin berjalan di atas air tenggelam. Tiba-tiba saudara dan saya bisa berjalan di atas air. Nah, itu artinya mukjizat terjadi. Menyimpang dari kebiasaan. Nah, kita juga dapat menyaksikan ya, banyak hari ini orang-orang Kristen khususnya yang mengaku dirinya orang percaya bisa melakukan mukjizat. Bisa melakukan mukjizat kesembuhan, bisa melakukan mukjizat kesembuhan, bisa orang yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Saudara, ini gak perlu ditutup-tutupi. Kita buka di channel YouTube mukjizat, itu banyak sekali kita lihat ya. Kita tonton mukjizat terjadi. Orang yang lumpuh langsung berjalan, tadinya di kursi roda langsung jalan lari sana sini. Kita bisa menyaksikan itu. Nah saudara, tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan mukjizat itu bukan hanya orang Kristen doang. Yang hanya orang percaya saja. Tapi para hamba Tuhan melakukan praktek kesembuhan itu. Atau melakukan sebuah mukjizat. Membalikkan keadaan yang gagal menjadi keadaan yang sukses. Dengan memakai nama Tuhan Yesus. Saudara, apakah semua itu berasal dari Tuhan? Atau saudara pernah pergi ke salah seorang, ke suatu tempat, dan katanya seseorang ini menjamin kesembuhan, menjamin kesuksesan, kekayaan, kemudian menjamin dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh. Menjamin saudara. Dalam sekejap mungkin saja terjadi. Wow, besoknya langsung yang dapat jodoh hari ini, besok langsung dapat jodoh. Yang hari ini gagal, besok langsung sukses begitu ya. Dalam sekejap mata terjadi. Kemudian kita menyimpulkan, oh puji Tuhan, ini jawaban dari Tuhan. Saudara, benarkah setiap mukjizat-mukjizat yang kita lihat, kita saksikan, atau kita alami, benarkah semua itu datangnya dari Allah? Saudara, waktu saya di kampung halaman di Nias, ada ketika saya keluarga sakit, khususnya kami anak-anak, papa dan mama saya itu selalu membawa kami ke salah seorang yang dianggap bisa mengetahui sakit yang kita alami dan bisa memberikan solusi untuk penyakit yang kita alami. Setiap kali kami sakit, pertama-tama tidak ke rumah sakit. Pertama-tama harus ke orang itu. Karena terkenal begitu ya, wah ini hebat, bisa mengetahui sakit apa yang ada dalam tubuh, atau kata orang ada yang buat ini, dan lain sebagainya. Saudara, itu setiap kami sakit, kami selalu ke sana, kebergantungan kami ke sana. Dan orang itu benar saudara, dia orang Kristen. Waktu kami datang ke sana antri, pas giliran kami datang, kami masuk, wah silakan duduk. Kita berhadap-hadapan. Dia buka firman Tuhan yang tebal. Sakit apa? Sabar. Biar saya cek dulu. Dia buka, dia tutup mata. Ada korek api yang dulu itu, yang kepalanya itu, dia pakai itu. Tak ditusuk begitu. Langsung dia tunjuk. Wah ini masalahnya ini, begini. Dari firman Tuhan itu.
Ini harus saling mengampuni, ini ada masalah, papanya lagi sakit hati sama anak dan lain sebagainya lah. Jadi dia tunjuk dari firman Tuhan itu dengan anggaplah dia lagi berdoa, kemudian dia buka firman Tuhan, ditunjuk ini sakitnya. Saudara, beberapa kali kami memang sembuh, begitu ya. Sembuh, saudara. Nah, apakah itu benar berasal dari Tuhan? Sembuh hari itu, sembuh besoknya, tapi minggu depannya kambuh lagi. Nah, saudara, untuk memahami bahwa apakah semua mukjizat itu berasal dari Allah, kita harus tahu dulu, pertama-tama kita harus mengerti apa itu mukjizat. Nah, mukjizat itu adalah sebuah tanda supaya kita percaya kepada Allah. Dalam bacaan bertanggapan yang tadi barusan kita baca, itu di pasalnya yang ketiga berkata demikian, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda. Nah, di sana disampaikan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi mukjizat itu sebuah tanda. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru ada seorang pegawai istana di mana anaknya ini sangat sakit keras. Kemudian dia mendengar bahwa Yesus itu datang di Kapernaum, di kota Kapernaum. Nah, kebiasaan orang pada saat itu mereka harus melihat tanda, mukjizat dulu baru mereka percaya. Nah, waktu anaknya sakit, dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang melakukan banyak mukjizat. Kemudian dia pergi ke sana dan Tuhan Yesus berkata kepada dia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 48 berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Artinya seseorang untuk mempercayai sesuatu harus melihat tanda. Dan itu menjadi kebiasaan ketika mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, harus melihat tanda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhannya adalah orang ini memiliki iman kata Tuhan Yesus. Dia memiliki iman tidak perlu Yesus menunjukkan tanda supaya ia percaya. Dan orang ini percaya bahwa Yesus mampu melakukan kesembuhan. Saudara, tanda atau mukjizat itu atau keajaiban itu adalah bukti betapa besar kuasa seseorang. Nah, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 berkata demikian, "Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Jadi jelas bahwa mukjizat, keajaiban, tanda adalah sebuah tanda. Namun apa tujuannya? Jelas seperti poin pertama bahwa supaya kita percaya kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 4 sampai 5. Itu di sana sebelum di bacaan tak bertanggapan kita tadi, Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa dan Harun berkata demikian, "Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tujuannya adalah supaya setiap orang percaya kepada Allah. Supaya Firaun percaya bahwa ada Allah Israel yang lebih kuat, lebih dahsyat. Supaya orang Israel melihat bahwa Allah yang mereka sembah memiliki kuasa yang luar biasa. Dan Allah yang mereka sembah mengasihi mereka. Supaya seluruh pegawai istana Firaun mengakui Allah Israel. Dan kita, saudara, setiap tanda, setiap keajaiban, setiap mukjizat membawa kita harusnya percaya bahwa Allah itu ada. Punya kuasa di seluruh keberadaan hidup kita. Coba perhatikan di ayat kita baca tadi. Yohanes 20 ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat di dalam kitab kita.
Banyak, masih banyak. Tetapi tujuannya cuma satu. Supaya saudara dan saya percaya. Saudara ketika baca Injil, melihat mukjizat, menyaksikan mukjizat, itu supaya saudara percaya. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya kasih analogi, saudara. Analogi yang pertama itu adalah rambu-rambu. Biasanya kalau kita menuju ke suatu tempat, maka kita butuh yang namanya rambu-rambu. Sekarang sih map ya. Map sekarang udah menolong kita untuk mengarahkan kita mau kemana. Tanjung Pesona kita tinggal dilihat di map, mengarahkan kita ke sana. Ya jadi kan. Tapi dulu saudara, waktu saya di kampus, namanya mahasiswa, itu keterbatasan soal keuangan. Apalagi punya kuota. Mahasiswa rata-rata yang tinggal di asrama bergantung pada wifi. Jadi kita waktu itu hanya bergantung di situ. Nah setiap kita punya hari libur sebulan. Daripada bengong satu sama lain lebih baik, ayo kita rental motor. Kita pergi ke satu tempat namanya, saya dulu kuliah di Malang. Kita pergi ke Kota Batu. Kota Batu itu terkenal dengan tempat wisata. Mas saudara, kami rental motor. Kemudian, waduh kemana kita? Kita nggak pernah ke Batu. Gimana caranya kita sampai ke sana? Kuota tidak ada. Caranya cuma satu, kita harus lihat rambu-rambu wisata, rambu-rambu lalu lintas yang ada di atas. Papan-papan yang sudah disampaikan, arahnya kemana? Ke Batu. Pertama-tama kita cari ke Batu. Cari arah ke Batu, kita keluar Galunggung, belok kiri. Kemudian, oh ini ke Batu, ke sana ke arah Surabaya, oh arah ke sini. Sampai di jauh-jauh kita perjalanan sampai di Kota Batu. Kita mau kemana? Waktu itu kami mau ke Selekta. Selekta di mana? Kita lihat lagi rambu-rambunya di mana ya tulisan Selekta. Oh Selekta sebelah kanan. Kita harus belok ke sana. Kita turun lagi. Ini ketemu pertigaan. Kita kanan atau kiri? Kita lihat lagi situ. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan dengan selamat. Saudara, rambu-rambu itu mengarahkan kita kepada sesuatu tempat di mana kita kunjungi. Kami mau ke Selekta, maka satu-satunya cara untuk kami bisa ke sana, kami harus melihat tanda-tanda, kami harus melihat rambu-rambu wisata yang kami kunjungi. Nah saudara, dari analogi ini, setiap rambu-rambu ini mengarahkan kita kepada tujuan. Rambu-rambu ini menyatakan, meyakinkan kita, memberikan kita kepercayaan bahwa di sana ada tempat yang bagus, ada tempat wisata yang kita ingin kunjungi. Meyakinkan, memberikan kita kepercayaan untuk sampai ke sana. Saudara, demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami mukjizat, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab misalkan dengan keajaibannya. Itu tanda menggiring kita supaya kita percaya kepada Allah. Bukan sebaliknya. Menggiring kita untuk percaya. Tanda-tanda yang menggiring kita untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Yaitu kepada Allah. Saudara, ketika Yesus begitu banyak sekali melakukan mukjizat di dalam Alkitab. Itu menggiring setiap orang yang belum mengenal Tuhan itu percaya Tuhan. Tapi saudara, apakah kita setelah kita sampai tujuan, kami tadi sampai di Selekta, kira-kira apakah kami butuh tanda lagi enggak? Sampai di tempat tujuan, kami masih butuh rambu-rambunya enggak? Saudara enggak pernah butuh. Udah sampai di tujuan. Banyak orang sekali berikan kami tanda supaya kami percaya kepada saudara. Kalau sudah percaya kepada Kristus, tujuan akhir kita percaya kepada Allah, kepada Kristus Yesus Juru Selamat. Apa kita perlu tanda? Lihat salib. Pandang salib. Tidak perlu mukjizat-mukjizat yang besar. Tapi pandang salib Kristus. Saudara, analogi kedua. Pernah saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang suka suka nonton film.
Baik itu film komedi lah, baik itu film Korea, baik itu film action gitu ya. Saya suka hobinya nonton film action begitu ya. Nah saudara, sebelum film itu ditayangkan selalu ada trailer. Benar nggak? Trailer yang menggambarkan itu, trailer itu rata-rata 1 sampai 2 menit. Itu potongan-potongan dari film yang sesungguhnya. Supaya apa? Yang membawa kita, meyakinkan setiap kita, tonton ini. Ini film yang bagus, keren. Saudara, saya gambarkan analogi ke dia untuk membawa kita bahwa mukjizat-mukjizat itu tanda. Dan itu semacam trailer untuk membawa kita, meyakinkan kita kepada yang sesungguhnya, yaitu tentang Tuhan. Apakah saudara ketika sudah nonton film, seluruh filmnya itu, dari mungkin 2 jam nonton, apakah saudara masih butuh trailernya? Tidak perlu kan trailernya, karena udah nonton semua. Tidak perlu lagi bukti, tanda-tanda dan lain. Saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, ketika saudara mendapat mukjizat, bisa itu membuat saudara percaya yang belum percaya menjadi percaya. Tetapi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus, itu meneguhkan iman saudara. Bahwa saudara menyembah, percaya kepada Allah yang saudara percaya punya kuasa di surga dan di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan sebuah tanda mukjizat itu dengan tujuan yang jelas. Allah tidak sembarangan melakukan mukjizat. Tuhan Yesus melakukan mukjizat tujuannya supaya kita percaya dan bertelut-lutut kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya Juru Selamat. Bagi kita yang sudah percaya, kiranya setiap mukjizat, keajaiban-keajaiban yang kita alami dan mungkin kita lihat, meneguhkan iman kita kepada Kristus Yesus. Tetapi saudara, kita melihat hari ini banyak orang fokusnya di mana? Fokusnya di mukjizat. Saudara, mukjizat itu seperti pertengahan antara kita dengan Allah. Kita setiap orang, kita orang percaya misalkan, mengalami kita berdoa, namun pertolongan dari Tuhan, tiba-tiba sembuh, sukses, memperoleh kekayaan misalkan. Kita berdoa saudara, Tuhan jawab keselamatan jiwa kita. Kita berdoa, tiba-tiba Tuhan tolong kita, memberikan mukjizat, kita nggak kecelakaan. Pas kecelakaan Tuhan selamatkan jiwa, semua meninggal misalkan, kita selamat sendiri. Itu satu mukjizat yang besar. Saudara, kalau orang kebanyakan itu fokusnya di situ. Mungkin next. Ya. Kita fokusnya di kesuksesan, kita fokusnya di kesembuhan, kita fokusnya di kekayaan, pemulihan relasi, keselamatan, hidup kita, jodoh kita. Kita fokusnya di situ, saudara. Tapi hati kita nggak fokus, nggak sampai ke atas, yaitu kepada Allah. Fokus kita cuma sampai di situ. Masih ingat nggak 10 orang kusta? 10 orang kusta itu mengalami mukjizat yang sama, betul kan? 10 orang, saudara. 9-nya kemana? Waktu kembali ke Tuhan Yesus cuma 1 yang kembali. 9-nya kemana? Pergi, saudara. Hanya 1 orang yang berlutut memuliakan nama Allah. Saudara, banyak orang begitu kan? Setelah mengalami mukjizat lupa Tuhan. Lupa relasi dengan Tuhan. Coba bayangkan, ada orang banyak ketika Yesus melakukan banyak mukjizat. Udah banyak orang ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengecam mereka, bilang apa? Kamu cari aku bukan karena kamu percaya kepada aku. Tapi karena kamu udah kenyang. Udah melihat ini, udah kenyang gitu ya. Udah di kebutuhannya udah tercukupi. Sudah selesai sampai di situ. Atau saudara, seorang Naaman di dalam perjanjian lama. Seorang Naaman yang sakit kusta. Waktu dia sakit kusta, budaknya itu berkata, ada seorang nabi namanya Elisa. Yuk ke sana, kemungkinan kamu pasti sembuh. Kemudian sampailah mereka ke Elisa. Elisa bilang apa? Kamu Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali.
Kemudian dia mandi 7 kali, dia sembuh. Saudara, klimaksnya di mana? Kebanyakan orang berpikir di kesembuhan. Dia mandi, dia sembuh, selesai. Tapi coba perhatikan saudara, di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Apa kata daripada Naaman? Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Membuat hatinya percaya, mengakui, mengagungkan Allah. Saudara, ketika saudara sakit kemudian sembuh, mengalami mujizat misalkan, saudara masih memuliakan Tuhan atau bergantung pada kesembuhan itu. Kedua saudara, yaitu tujuan daripada, apa itu mujizat? Itu adalah intervensi Allah untuk memelihara umatnya. Di Keluaran pasal 7 tadi, di ayat kedua, engkau harus mengatakan segala yang kumintakan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi intervensi Allah kepada umat Israel. Waktu bangsa Israel pada saat itu mereka di Mesir diperbudak oleh Firaun dan menderita. Dan Allah ikut campur tangan untuk peduli kepada mereka, menyelamatkan mereka. Maka dengan kekerasan hati Firaun, maka mengharuskan Allah menunjukkan tanda dan mukjizatnya. Bahkan kita melihat 10 tulah Tuhan nyatakan kepada Firaun untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan dia punya power yang luar biasa. Dan membuktikan ia peduli kepada umatnya. Kemudian saudara, kita melihat bagaimana Allah membelah laut Taberau menjadi 2 bagian, di mana orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu. Ini tujuannya apa? Kepedulian Allah kepada umatnya. Dan kemudian kita melihat di perjanjian baru, Tuhan Yesus meredahkan angin badai, ombak yang besar untuk menyelamatkan murid-muridnya. Intervensi Allah kepada umatnya. Saudara, memang mukjizat itu adalah salah satu bukti Allah peduli, Allah mengasihi orang tertentu. Tetapi harus diingat bahwa mukjizat bukanlah satu-satunya cara Allah memelihara hidup kita. Sehingga ketika mukjizat pun tidak terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Allah. Mungkin ada orang yang bertanya, kok saya tidak mengalami mukjizat ya? Yang lain dapat mukjizat, kok saya tidak mengalami mukjizat? Berarti Tuhan tidak sayang saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Saya sakit, dia sakit, sama-sama sakit. Dia sembuh, kok saya nggak sembuh? Dia sukses, dia berdoa, dia gagal, dia berdoa kemudian sukses. Saya berdoa berkali-kali, kok saya nggak sukses-sukses? Saya berdoa untuk dapat jodoh, dia cepat dapat doa hari ini, besok dapat jodoh enggak. Saya berdoa semalam suntuk, setiap hari, seminggu, sebulan, tapi enggak dapat juga. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Saudara, kalau kita berpikiran demikian, kita lupa salib. Itu karya Allah terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Kristus. Intervensi Allah yang paling tinggi itu adalah Allah mengasihimu tanpa engkau melakukan apapun dengan anugerahnya. Saudara, Allah, kita pengen secara fisik kita ingin sembuh, kita ingin pulih dari segala sesuatu. Tetapi saudara, Allah sudah melakukan terlebih dahulu. Ia menyembuhkan saudara dari segala penyakit yang paling menakutkan. Apa itu? Dosa. Masalah yang paling kita takuti adalah dosa. Dan Allah menyelesaikan itu. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati saya dan saudara, tidak mungkin ada di tempat ini dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dan itu adalah mukjizat terbesar dalam hidup kita. Maka oleh karena itu pandanglah salib. Itu bagian intervensi Allah. Sekalipun saudara tidak mengalami mukjizat, orang lain mengalami mukjizat,
percaya salib Kristus dalam hidup saudara. Saudara, itu tadi kita bicara tentang mukjizat. Hari ini kita kembali ke tema. Apakah semua keajaiban yang dilakukan atau yang dialami oleh seseorang berasal dari Allah? Mungkin saudara pernah ketemu seseorang sembuh dari sakitnya setelah ia pergi ke suatu tempat atau kepada seseorang yang dianggap mempunyai kuasa menyembuhkan. Dan orang itu bersaksi kepada kita, oh di dalam tubuh saya ini ada ini loh, ada itu gitu ya. Dan ia disembuhkan oleh orang tertentu. Tapi pertanyaan, apakah benar itu mukjizat dari Allah? Saudara, untuk menanggapi hal-hal seperti ini kita perlu hati-hati. Karena Tuhan tidak memanggil kita menjadi hakim yang sembarangan menghakimi orang lain. Kita harus hati-hati. Kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Di Keluaran pasal 7 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara, ternyata ada keajaiban, ada mukjizat yang bukan berasal dari Allah. Sepertinya mirip dengan mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Iblis bisa meniru mukjizat yang seperti Allah lakukan. Coba perhatikan, tongkat sama. Menjadi apa? Jadi ular sama. Ahli-ahli sihir bisa melakukan hal yang sama, saudara. Apakah itu benar dari Allah? Bagi mereka bukan, saudara. Dari mereka itu bukan dari Allah. Sama, persis, hampir mirip. Itulah cara iblis, cara si jahat untuk menyesatkan orang-orang percaya. Menyesatkan kita. Membuat sesuatu hampir mirip. Seperti asli dari Allah. Bukankah kita menemukan hal itu sampai sekarang? Banyak orang melakukan banyak mukjizat keajaiban dengan menggunakan firman Allah. Mirip, saudara. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan, si jahat ini bisa menyamar menjadi nabi, menjadi hamba Tuhan, menjadi guru, menjadi majelis, menjadi orang Kristen, menyamar dengan mukjizat-mukjizat yang palsu dan kelihatannya dahsyat. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap mereka yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius pasal 7 ayat 15. Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan orang ini siapa? Kita melihat Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, yaitu kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku, yaitu Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini siapa? Yang saya sebutkan tadi. Si jahat ini menyamar menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi majelis, menjadi orang Kristen, menyamar jadi guru, yang mengajarkan kebenaran-kebenaran, kelihatannya dan melakukan banyak mukjizat. Kelihatannya mirip seperti
hamba Tuhan pada umumnya tidak terlihat, menyamar seperti domba. Saudara, bahaya yang paling besar bukan dari luar, tetapi dari dalam kekristenan. Kenapa? Banyak yang menyamar, melakukan mukjizat-mukjizat yang terbesar untuk menyesatkan pikiran, menyesatkan hati orang percaya. Tidak lagi fokus pada Allah, tetapi fokus kepada mukjizat. Saudara, apa kata Tuhan Yesus kepada orang-orang ini? Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal mereka. Artinya, Yesus tidak pernah bilang, aku dulu pernah kamu, sekarang gak kenal kamu lagi. Enggak, Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, orang-orang ini, sekalipun Kristen, belum ada di dalam catatannya Tuhan. Jadi saudara, dari sini kita melihat bahwa tidak semua mukjizat yang dilakukan oleh seseorang atau yang kita alami itu benar-benar berasal dari Allah. Bisa dikatakan bahwa mukjizat ada dari si jahat. Bukan berarti iblis seenaknya melakukan mukjizat seolah-olah Allah tidak berkuasa. Tidak, Allah berdaulat di atas segala sesuatu. Iblis diizinkan Tuhan untuk melakukan itu. Saudara, tapi ingat, kuasa mukjizat dari Allah itu lebih besar daripada kuasa si jahat. Coba perhatikan di bacaan kita tadi, tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu memakan ular. Tongkat ahli sihir yang berubah menjadi ular. Ini menandakan kuasa Allah lebih besar daripada kuasa si jahat. Saudara, karakteristik mukjizat yang bukan dari Allah itu menyesatkan pikiran, hati saudara, sehingga seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Allah, dia berusaha menutup pandangan kita tentang salib, yaitu karya Kristus di salib, dan berbisik di telinga kita, Allah tidak mengasihimu. Semua itu bohong. Dan si jahat berkata, aku loh bisa melakukan mukjizat yang lebih besar. Kamu loh bisa langsung sembuh. Dan syaratnya cuma satu, saudara. Jangan ke gereja. Kalau ada masalah, jangan lagi datang pada Tuhan. Datang pada aku. Aku bisa melakukan mukjizat. Aku bisa memberikan jalan keluar. Kenapa banyak orang bergantung kepada itu? Karena itu. Ingin mukjizat itu. Ingin kesuksesan itu. Si jahat berbisik di tengah mereka, menyesatkan pikiran mereka supaya mereka jauh dari Tuhan. Saudara, bagaimana kita harus mengetahui mukjizat yang bukan dari Allah? Paling tidak ada dua. Yang pertama, kalau seseorang bisa melakukan mukjizat tetapi ajarannya menyesatkan, misalkan ia membawa saudara kepada Allah lain yang bukan Allah sejati, itu bukan dari Allah. Kalau membawa saudara bergantung kepada dia, bergantung kepada mukjizat itu, maka itu bukan ciri khas dari mukjizat dari Allah. Yang kedua, saudara, teliti ciri mukjizat itu sendiri. Salah satunya adalah kalau saudara sakit, mukjizat itu kalau kita melihat sejarah, itu tidak mungkin kambuh. Benar kan? Kalau saudara melihat sejarah perjalanan Tuhan Yesus menyakuk mukjizat, langsung sembuh. Enggak minggu depan kambuh lagi gitu ya, enggak ada. Atau misalkan waktu seseorang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari matanya yang buta, kemudian langsung melihat, tapi dia bilang, aku masih butuh kacamata yang minus 15 dong, aku masih rabun nggak bisa melihat, nggak ada, saudara. Langsung melihat dengan terang. Saudara, teliti ciri mukjizat itu sendiri, sebab mukjizat itu segera terjadi, bukan karena proses. Dan terakhir saudara tidak harus datang kepada orang untuk meminta pertolongan dalam artian mukjizat. Karena saudara bisa datang kapan saja, di mana saja kepada Kristus. Kepada Allah. Karena Kristus telah menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian
dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini menggambarkan Yesus kematian Kristus di salib. Memberikan jalan bagi kita. Membuka jalan kepada kita untuk datang meminta pertolongan kapan saja. Tak perlu datang ke tempat orang lain atau kepada seseorang untuk aku gak punya kuasa untuk berdoa. Saudara, ketika saudara menerima Kristus Yesus, saudara kapanpun datang kepada Kristus memohon pertolongannya. Kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan kita mukjizat, tetapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kita mukjizat dan membiarkan kita menderita, tetapi Ia memberikan kita kekuatan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang barusan kami renungkan menolong kami menjadi orang-orang Kristen yang mampu membedakan mana mukjizat yang besar dari Allah dan mana mukjizat yang dari si jahat. Dan yang Tuhan, sekalipun mukjizat tidak terjadi di dalam hidup kami, tapi kami tetap ingat kasih Kristus di kayu salib. Pengorbananmu di kayu salib adalah mukjizat terbesar di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Kalaupun terjadi, puji Tuhan. Kalaupun tidak terjadi mukjizat, kami tetap memuji Engkau. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Kita berdoa supaya mereka bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, kreativitas-kreativitas yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Kita doakan supaya mereka bertumbuh di dalam iman. Kedua, kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu supaya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita di sekolah minggu. Yang kedua, kita berdoa untuk remaja pemuda. Di dalam begitu banyaknya arus dunia yang begitu dahsyat, ingin menghancurkan iman pemuda remaja kita. Mari kita doakan mereka supaya memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa kami yang baik, kami bawa anak-anak sekolah minggu kami, yang mungkin saja di dalamnya ada anak kami, ada cucu kami, ada cicit kami, ada saudara kami. Ya Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Melalui kegiatan sekolah minggu ini, mereka bertumbuh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolong mereka ya Tuhan, pimpin hidup mereka melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai hidup mereka supaya mereka bisa mengenal kebenaran, mengenal Injil, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Juga bekali guru-guru sekolah minggu dengan anugerah-Mu. Tolong mereka, pakai hidup mereka, pakai setiap kreativitas dalam pikiran mereka untuk membawa anak-anak ini mengenal Tuhan dengan benar. Berikan mereka persiapan yang baik, yang teguh, yang sungguh untuk mengajar di sekolah minggu. Kami berdoa untuk setiap remaja pemuda di gereja kami. Ya Tuhan, berikan mereka iman yang teguh, iman yang sungguh dalam menghadapi arus dunia yang begitu dahsyat, yang ingin menghancurkan, membelokkan iman mereka kepadamu. Kami mohon Tuhan, tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Berikan mereka iman yang teguh, agar mereka tidak terbawa oleh arus dunia, tetapi mereka bersandar kepadamu, mengingat kasih-Mu di dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi setiap kami. Dan kami yakin apapun yang terbaik dari Tuhan, kami terima dengan sukacita. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan akan menjawab setiap doa kami seturut kehendak-Mu, karena Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Terima
kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Mari Bapak Ibu, kita juga akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur untuk ibadah kami yang sepanjang dari awal sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami juga atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah apa yang telah kami berikan boleh menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk boleh membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, boleh dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagimu pujian. Janjimu bersinar, buktikan kau
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan keluar dari tempat ini dan kembali ke rumah tangga kita masing-masing, ke pekerjaan kita masing-masing. Dan kiranya kita menjadi orang-orang yang setia dan percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Dan semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon bertahan sebentar, kita akan menyimak warta kepada yang menyampaikan. Persilakan.